Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Jika kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah dan memuji Tuhan, mari kita pergunakan setiap waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan baik. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, dan pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Selayaknya Engkau menerima setiap pujian, hormat, dan kemuliaan daripada kami. Sebab itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami, dan kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita hidup karena anugerah Tuhan. Semua yang ada dalam kehidupan kita, itu semua anugerah dan pemberian Tuhan. Dan selayaknya lah kita mengucap syukur, memuji, dan meninggikan namanya. Sebab Dia Tuhan yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Tidak satu pun yang dapat kita banggakan selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Sibuk mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau asa selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, Jesus.
anugerah-Mu Tuhan. Dan tidak ada satupun yang kami banggakan, karena semuanya itu adalah milik-Mu, dan semuanya itu adalah kepunyaan-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Oh haleluya, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau esa selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau esa selama ku hidup. Engkau esa selama ku hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan hati-Mu yang sangat tulus dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami rindukan hidup kami untuk kami selalu memakai untuk kemuliaan. Pakai hidup kami Tuhan untuk kami selalu meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari urapi kami, sehingga firman yang kami dengar itu benar-benar menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami, dan menjadi terang dalam setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah perkataan itulah yang keluar dari mulutnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur dan bersuka cita kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah. Walaupun secara online, tetapi saya percaya ketika kita memiliki kerinduan untuk beribadah, ketika kita benar-benar menjalankan ibadah kita dengan aktif, dengan turut berpartisipasi dalam setiap bagian-bagian ibadah, maka kita bisa merasakan Tuhan hadir di rumah kita masing-masing, dimanapun kita melakukan ibadah itu. Karena kita punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah lakukan semata-mata hanya untuk menyelamatkan setiap warga negara Indonesia dari ancaman COVID-19. Tetapi pembatasan itu tidak pernah bisa membatasi Allah kita yang tidak terbatas. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar dari 3 tokoh, Sadrak, Mesak, Abednego, SMA saya singkat.
kita meneladani bagaimana 3 orang ini benar-benar memiliki iman yang sejati, iman yang benar. Bagaimanakah iman yang benar itu? Kita belajar. Iman yang benar adalah iman yang kokoh, tidak mudah terpengaruh, tidak runtuh walaupun menghadapi ancaman nyawa sekalipun taruhannya. Iman itu begitu kokoh dalam mempercayai Allah. Dia tidak mau menukar Allah dengan apapun juga. Dan yang luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berani berkata kepada Raja Nebukadnezar, seorang raja yang besar dari satu negara adikuasa pada zaman itu. Mereka berkata, tidak ada guna kami menjawab. Sekalipun Allah, kalau Allah yang kami sembah bisa melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Tetapi sekalipun Allah tidak melepaskan kami, kami akan tetap menyembah Dia. Satu iman tanpa mengharapkan imbalan. Apapun yang Allah lakukan, mereka percaya itu yang terbaik. Nah, menjadi suatu pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Ya. Apa alasannya kita percaya Tuhan Yesus? Ya, beberapa orang berkata, ya saya disembuhkan Tuhan, makanya saya percaya Dia. Saya ditolong Tuhan dalam masalah, makanya saya melayani Tuhan. Tetapi bagaimana ketika Tuhan tidak menolong kita? Tuhan tidak menyembuhkan kita? Apakah kita tetap percaya? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menolong atau tidak menolong, Tuhan menyembuhkan atau tidak menyembuhkan, itu tidak membatalkan eksistensi atau keberadaannya sebagai Tuhan. Dia tetap Tuhan. Masalah Dia menolong, masalah Dia menyembuhkan atau tidak, itu semua ada di dalam kebijaksanaan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Dan kadangkala memang rencana Tuhan itu gak masuk dalam pemikiran kita. Akal pikiran kita terlalu kecil, terlalu terbatas untuk bisa memahami Allah yang tidak terbatas. Kesempatan hari ini kita akan melihat selanjutnya dari kisah itu. Oleh sebab itu saya beri judul hasil dari iman yang benar. Ya, iman yang benar menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mari kita akan melihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 30. Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 30. Saya membacakannya bagi saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu.
mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan. Secara demikian itu, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Wow, sungguh akhir yang mengesankan, hasil yang luar biasa dari iman yang benar yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diceritakan tadi bahwa Raja Nebukadnezar marah besar. Karena apa? Sadrak dan Mesak dan Abednego diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyembah patung yang dia buat. Tetap Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau beralih dari kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga raja memerintahkan supaya perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan ada satu kisah orang-orang kuat yang mengikat Sadrak, Mesak, Abednego, yang membawa mereka, yang melemparkan mereka ke perapian itu. Orang-orang ini mati kebakar karena saking panasnya perapian itu dibuat. Tetapi yang luar biasa kita melihat, Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Mereka bisa bebas berjalan-jalan, talinya lepas, mereka bebas berjalan-jalan. Saudara yang dikasih Tuhan, hasil yang pertama ketika seseorang memiliki iman yang benar adalah orang itu akan mengalami mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang dialami seseorang yang melawan hukum-hukum alam. Ya, karena api harusnya terbakar, tapi mereka tidak terbakar. Pembandingnya orang yang mengangkat mereka, orang-orang kuat. Yang mengangkat mereka mati terbakar, kepanasan. Tetapi dia tidak. Ini mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang melawan hukum alam, sesuatu yang sulit dinalar oleh pikiran manusia. Dan itu Tuhan akan nyatakan bagi orang-orang yang memiliki iman yang benar. Ya, bahkan luar biasa. Raja Nebukadnezar, dia bersaksi kepada bawahan-bawahannya. Bukankah 3 orang tadi yang kita lemparkan? Kok aku lihat ada 4? Yang keempat kayak anak dewa. Saudara dikasih Tuhan, ya, ada kehadiran Tuhan di tengah kehidupan, di tengah permasalahan, bahkan di tengah bahaya yang dialami oleh orang-orang yang memiliki iman yang benar. Tuhan hadir, Immanuel. Dan ketika Tuhan hadir, mujizatnya terjadi. Saya percaya setiap kita akan mengalami mujizat yang luar biasa ketika memiliki iman yang benar. Hanya kadang-kadang orang mengejar mujizat itu, bukan mengejar Allahnya, bukan mengejar pengenalan akan Allah. Yang dikejar mujizat. Bagaimana saya supaya dapat mujizat? Ya,
supaya saya terlindung dari COVID. Oh, baca Mazmur 91, hafalkan. Karena saya sampaikan, itu Mazmur 91 bukan mantra simsalabim lalu kita kebal dari COVID, bukan. Tetapi Mazmur 91 itu harus dimaknai dengan benar, dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Itu pesannya. Saudara ini kasih Tuhan, banyak orang mengejar mujizat, tapi dia melupakan sang pembuat mujizat. Dia tidak dekat dengan sang pembuat mujizat. Dia tidak mempercayai sang pembuat mujizat. Yang dikejar mujizatnya. Saya berharap kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas. Carilah yang utama, bukan mujizat yang utama, tapi Tuhanlah yang utama dalam hidup kita. Kehadirannya, penyertaannya, itu yang utama. Saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya kita melihat apa yang terjadi ketika raja melihat itu. Raja datang dengan semua anak buahnya. Jadi peristiwa ini bukan halusinasi Nebukadnezar, karena ada banyak saksi pada waktu itu. Ada para menterinya, penguasa-penguasa lain, wakil-wakilnya, ajudan-ajudannya, mereka semua melihat. Raja Nebukadnezar berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah. Ketika mereka melihat semua, menyaksikan, apa dikatakan? Tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mempan oleh api, tidak terbakar. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran saja tidak ada. Ini mujizat. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat itu disaksikan oleh banyak orang. Banyak kali orang berkata, saya ngalami mujizat begini. Apa buktinya? Gak ada buktinya. Salah satu mujizat itu bisa benar-benar adalah mujizat bila ada saksi yang melihat bahwa yes, ini adalah mujizat. Seperti Raja Nebukadnezar, bukan cuma dia. Ya, kalau Raja Nebukadnezar dan anak buahnya begitu dilempar, mereka pulang nggak lihat. Sadrak, Mesak, Abednego, saya mengalami mujizat, bla 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 bla. Tapi peristiwa itu benar-benar disaksikan oleh banyak orang, lebih dari 2 orang. Perkara itu sah, hukumnya seperti itu. Di dalam ayat yang ke-28 dan 29, ini hasil berikutnya dari iman yang benar. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wow, Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Melalui peristiwa ini, Raja Nebukadnezar yang adalah orang kafir, penyembah berhala, bahkan bukan hanya penyembah berhala, penganjur, ya, orang yang menganjurkan, orang yang menyuruh, orang yang mengajar supaya menyembah berhala. Buktinya apa? Peristiwa ini, raja itu bikin patung, suruh semua orang sembah, bahkan dengan ancaman, dengan intimidasi. Kalau nggak nyembah, dihukum, hukum mati, masuk perapian yang menyala-nyala. Gak ada Allah yang bisa menyelamatkan dari tanganku. Ada intimidasi. Tapi dengan melihat mujizat yang terjadi pada waktu itu, akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan bukan hanya mengakui, dia memuji. Terpujilah Allah. Ini satu hal yang luar biasa. Karena yang ngomong begini, yang berkata terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukan orang biasa. Dia raja yang agung, raja dari sebuah kerajaan yang besar. Ini menunjukkan bahwa Allah yang disembah, yang dipercaya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah di atas segala Allah, raja di atas segala raja. Raja Nebukadnezar harus mengakui keberadaan Allah ini. Demikian. Dan saudara yang dikasih Tuhan, bukankah kadangkala kita berkata, saya mau memuliakan Tuhan, saya mau hidup memuliakan Tuhan. Kadangkala kita punya pemikiran yang terlalu sempit mengenai memuliakan Tuhan.
Kita beranggapan memuliakan Tuhan ya ketika kita di gereja, kita nyanyi, bertepuk tangan, angkat tangan, itu memuliakan Tuhan. Ya, itu salah satu bagian dari memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan adalah bagaimana kehidupan kita, iman kita boleh membawa orang mengenal Allah kita, boleh membawa orang memuji Allah kita, boleh membawa orang mengakui bahwa Allah kita adalah Allah di atas segala Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego hidupnya memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena dengan keputusannya untuk tidak menyembah patung itu, terjadi mujizat. Dan disitulah Raja Babel Nebukadnezar memuji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Bagaimana bisa? Milikilah iman yang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita memiliki iman yang benar, kita mempercayai Allah sepenuhnya. Kita tidak bisa digoyah oleh apapun. Bahkan kita mempercayai Allah tanpa mengharapkan imbalan apapun dari Allah. Karena biar bagaimanapun dia Tuhan saya, dia Allah saya. Dia mau menolong saya, gak menolong saya, itu kebijakan Tuhan, itu keputusan Tuhan. Saya gak punya hak untuk minta, oh Tuhan, kalau saya yang berdoa karena saya hamba Tuhan, Tuhan harus jawab saya, Tuhan harus tolong saya, Tuhan harus penuhi semua keinginan saya. Oh tidak. Yang Tuhan bukan saya, tapi yang Tuhan adalah Yesus. Mari kita memahami konsep ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya ayat yang ke-30 berkata, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Selanjutnya, bukan hanya Tuhan dimuliakan. Ya, dalam ayat yang ke-30 juga, dalam ayat yang ke-29, Raja Nebukadnezar juga memberi perintah bahwa semua orang tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau dihina cukup luar biasa. Apa hasilnya bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apa hasil yang diperoleh dari orang-orang yang memiliki iman yang benar? Ya, kita melihat akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak disebutkan kedudukan tinggi sebagai apa. Ya, tidak disebutkan mana lebih tinggi dengan Daniel. Ya. Tapi mendapat kedudukan yang tinggi. Bukan kedudukan tingginya yang saya mau bahas, tapi yang mau sampaikan adalah orang yang memiliki iman yang benar akan diberi tanggung jawab yang lebih. Yes, akan diberi tanggung jawab yang lebih. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, orang memiliki iman yang benar seperti Sadrak dan Abednego, maka Tuhan percayakan tanggung jawab yang lebih. Mungkin sebelumnya mereka adalah pegawai biasa, ya, barangkali administrasi, staf biasa dari kerajaan Babel. Tapi setelah peristiwa ini, Raja sendiri yang memutuskan mereka diberikan kedudukan tinggi, ya, di wilayah Babel. Ada tanggung jawab yang lebih yang Tuhan berikan. Saudara yang dikasih Tuhan, pastinya tanggung jawab yang lebih ini disertai dengan fasilitas yang lebih pula. Fasilitas seorang wali kota beda dengan fasilitasnya gubernur, beda pula dengan fasilitasnya presiden. Ya, fasilitasnya gubernur ini mobil dinas, ya, mobil mewah, tapi fasilitasnya presiden sampai ada yang namanya pesawat kepresidenan. Fasilitasnya lebih. Untuk apa? Untuk gagah-gagahan? Bukan. Fasilitas itu Tuhan berikan untuk menunjang pelaksanaan tanggung jawab. Namun banyak kali orang berburu fasilitas, orang menuntut fasilitas, tapi lupa akan tanggung jawabnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau memiliki kecerdasan rohani,
lakukan tanggung jawab kita. Maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan semua fasilitas yang kita perlukan dalam rangka melakukan tanggung jawab itu. Jadi fasilitas yang Tuhan berikan, ya termasuk berkat, ya termasuk talenta, itu bukan untuk gagah-gagahan kita. Kembali untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau kita melakukan tanggung jawab kita dengan benar, tanggung jawab kita dengan excellent, kembali Tuhan yang dimuliakan. Kita ini siapa sih Bapak Ibu? Kita ini ciptaan. Ingat baik-baik, kita ini ciptaan. Kalau kita dipercaya, itu karena Tuhan, bukan karena dalam diri kita ada sesuatu yang hebat. Bukan. Oleh sebab itu tanggung jawab apapun, sekecil apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, lakukan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Orang yang bisa dipercaya dengan tanggung jawab itu, dia akan dipercaya tanggung jawab yang lebih besar. Naik, naik, dan naik. Tujuannya naik bukan untuk kemegahan sendiri, tapi ketika Tuhan angkat naik, satu yang harus kita ingat, biar semuanya itu memuliakan Tuhan, karena Dia tetap Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari rindukan untuk kita memiliki iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang percaya 100% tidak ada keraguan kepada Allah, sekalipun Tuhan tidak tahu. Banyak orang yang menjadi beriman karena dia mengharapkan sesuatu, dia minta imbalan. Akhirnya orang bisa komplain sama Tuhan, Tuhan bukankah saya sudah melayani sungguh-sungguh, saya sudah kasih perpuluhan loh Tuhan, kok Tuhan gak berkati saya, gimana sih Tuhan? Akhirnya dia berkata, saya klaim janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran ini, kita tidak menjadi orang-orang yang demikian, menuntut Tuhan, mengklaim Tuhan, minta imbalan dari pelayanan kita. Saya cuma mau berkata begini, saya dan keluarga, saya selalu berkata, ketika kami masih diberikan kesempatan melayani Tuhan, itu bagi kami adalah satu kehormatan. Itu satu kehormatan yang Tuhan beri. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mempercayakan pelayanan ini, mempercayakan gereja ini untuk saya gembalakan. Saya tahu itu anugerah Tuhan. Bukan karena saya lebih dari baik, tapi karena tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang harus saya kerjakan dengan kesungguhan, yang harus saya kerjakan dengan sekuat tenaga saya, segenap pikiran saya. Dan saya tahu saya pasti tidak mampu, tapi saya tidak khawatir. Karena apa? Ketika saya jalankan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti akan memfasilitasi saya. Tidak perlu saya minta, Dia akan fasilitasi saya. Dia akan memampukan saya, Dia akan menguatkan saya. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan sebagai tanggung jawab, Tuhan akan memfasilitasi kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran pada hari ini. Sungguh luar biasa. Hasil dari orang yang memiliki iman yang benar, orang tersebut akan mengalami mujizat dalam kehidupannya. Mujizat itu terjadi karena ada Allah yang menyertai. Orang yang memiliki iman yang benar, maka hidupnya akan memuliakan Tuhan. Orang-orang di sekitarnya akan melihat, akan mengenal, akan mengakui dan akan percaya kepada Tuhannya. Orang yang memiliki iman yang benar akan dipercaya mengerjakan tanggung jawab yang lebih dan lebih lagi. Dan tentunya di balik tanggung jawab
ada fasilitas yang mendukung supaya setiap tanggung jawab itu bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengalami itu semua. Sebab itu biarlah kami belajar untuk kami memiliki iman yang benar. Biarlah kami berseru, tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Kami sadar kami masih jauh dari apa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi melalui kebenaran ini, melalui kisah hidup mereka, biar itu memotivasi kami, biar itu menginspirasi kami, mendorong kami untuk kami melakukan hal yang sama, beriman dengan benar. Terima kasih Tuhan. Berkati umat supaya kebenaran ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi biarlah kebenaran ini menjadi sesuatu yang dihidupi oleh setiap kami. Puji nama, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai gembala dan seluruh pengurus GPT Impactful Community di Altamas mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang saudara sudah transfer, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan umum. Kiranya itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan dan hidup setiap kita diberkati. Sebagai gembala, saya juga tidak henti-hentinya mengingatkan kita di tengah pandemi yang masih berlangsung, yang masih ada. Mari kita mau mengikuti arahan dari pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah yang dipilih Tuhan untuk melindungi setiap kita. Saya mengajak kita untuk tetap dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan. Saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita menjaga kesehatan, bagian Tuhan menganugerahkan kesehatan buat kita. Puji nama Tuhan. Mari kembali kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya hadirat-Mu menguasai kami, kuasa-Mu mengendalikan hidup kami, kasih-Mu menguatkan kami. Di tengah-tengah pandemi, biarlah kami tetap mempercayai Tuhan yang tidak terbatas. Di tengah pandemi, biarlah kami dengan kedisiplinan penuh mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa kami di bawah pimpinan hamba-Mu Bapak Joko Widodo. Berkati hamba-Mu dengan hikmat Allah, boleh membuat keputusan-keputusan yang pada akhirnya membawa bangsa kami terlepas dari kesulitan-kesulitan, krisis-krisis yang ada, sehingga bangsa kami boleh melewati masa pandemi ini dan berhasil mengatasinya dengan baik. Berdoa untuk setiap gugus tugas COVID-19 dari pusat sampai ke daerah, pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, biar mereka diberikan hikmat, biar mereka dilindungi Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Berdoa untuk tim medis, dokter perawat, tenaga keperawatan, biarlah mereka semua tetap diberikan hati untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dengan belas kasihan. Berikan kekuatan perlindungan untuk mereka. Berdoa Tuhan untuk setiap pasien COVID yang mungkin terbaring di ICU, ACU, ruang-ruang perawatan di rumah sakit darurat. Mari Tuhan, kami mohon untuk Tuhan Yesus mendatangi mereka, untuk Tuhan Yesus menyatakan diri-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penyembuh bagi mereka. Bukan hanya menyembuhkan dari penyakit COVID-19, tapi menyembuhkan, memulihkan dari dosa-dosa mereka. Bagi para pasien yang isolasi mandiri baik di rumah maupun di tempat-tempat isolasi, kiranya Tuhan juga menemui mereka,
di tengah kesendirian mereka, biar Tuhan menyatakan sebagai sahabat sejati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berdoa untuk anak-anak kami yang masih harus sekolah secara online, secara daring. Mampukan anak-anak kami untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Mampukan mereka menangkap pelajaran dengan baik, mempersiapkan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk seluruh jemaat GBT Full Community. Berkatilah para pengurus jemaat. Diberkatilah seluruh jemaat, mulai dari yang dewasa, remaja, pemuda maupun yang anak-anak. Biar mereka tetap terpelihara di dalam iman yang benar. Bahkan mereka semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Sehingga itu semua akan membuat mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam mujizat. Orang-orang yang bisa memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang dapat dipercaya untuk tanggung jawab yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu. Terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus melimpah kasih kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani, dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita, supaya kehidupan kita sepenuhnya boleh memuliakan Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa-Mu itu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan. Terima kasih Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan datang kali yang kedua, menjemput kita semua masuk dalam kebahagiaan kekal. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.